Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia. Hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran tentang keluarga Imran. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 75 sampai dengan 78 tentang keburukan-keburukan orang Yahudi. Ayat-ayat tersebut menjelaskan mengenai beberapa tabiat ahli kitab dan ancaman besar yang menanti mereka. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Di antara ahlul kitab, ada orang yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Akan tetapi, ada pula di antara mereka orang yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Ayat sebelumnya menjelaskan perilaku buruk ahli kitab terhadap kaum muslim yang disebabkan oleh rasa kedengkian atas karunia yang diberikan kepada mereka. Maka ayat ini menginformasikan bahwa di antara ahli kitab ada juga yang baik. Di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikan semuanya kepadamu dan tidak berkurang sedikit pun. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, yakni harta yang sedikit, dia justru tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan adanya keyakinan mereka bahwa orang-orang selain mereka memang layak untuk dizolimi, dibohongi, dan dihianati. Karena itu, mereka berani melanggar hukum Allah seraya berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf, yakni selain golongan ahli kitab. Mereka dengan sengaja mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui kalau hal itu adalah dosa besar. Itu adalah perilaku mereka dalam masalah ketuhanan, sedang dalam urusan harta lain lagi. Di antara mereka ada yang jika kau amanatkan dengan 1 kintal emas atau perak, melaksanakannya tanpa berkurang sedikit pun. Ada juga yang jika kau amanatkan 1 dinar saja, tidak melaksanakannya, kecuali kalau selalu kau kontrol dan kau desak. Hal itu disebabkan karena orang semacam ini beranggapan bahwa orang selain mereka buta huruf dan bahwa hak-hak mereka tidak terpelihara. Mereka beranggapan bahwa itu adalah ketentuan Allah, padahal mereka tahu bahwa anggapan itu hanyalah dusta belaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan begitu, siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Padahal yang benar adalah bahwa mereka tetap berdosa karena hianat. Sebab sebenarnya barang siapa menepati janji dengan mengembalikan hak orang lain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan bertakwa, maka sungguh dengan takwa itu ia akan memperoleh cinta Allah. Karena Allah senantiasa mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa menepati janji atau tidak khianat menjadi salah satu kriteria ketakwaan. Benar, mereka sungguh telah membohongi dan mendustakan Allah. Sesungguhnya, orang yang melaksanakan hak orang lain menepatinya sesuai waktu yang mereka janjikan dan takut kepada Allah dengan tidak mengurangi dan menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah karena ia bertakwa kepadanya. Ayat ini mengisyaratkan kewajiban
menepati janji. Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Ayat ini mengancam kepada siapa saja yang berkhianat dan menukarnya dengan hal-hal yang bersifat duniawi yang tidak ada nilainya di hadapan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan atau menukar janji yang dikuatkan dengan nama Allah untuk ditepati dan sumpah-sumpah mereka dengan hal-hal yang bersifat duniawi, itu sama saja mereka menukarnya dengan harga murah atau nilai yang rendah dibanding balasan yang kelak diterimanya di akhirat jika mereka jujur. Mereka justru tidak memperoleh bagian sama sekali di akhirat. Bukan itu saja, Allah juga tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka dengan pandangan rahmat pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan atau mengampuni dosa-dosa mereka. Bagi mereka, azab yang pedih di neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya, orang-orang yang tidak menepati perjanjian yang telah ditetapkan Allah, seperti melaksanakan hak-hak orang lain dan melaksanakan kewajiban, serta tidak menepati sumpah yang mereka buat sendiri dan mereka janjikan untuk menepatinya, demi mengejar kenikmatan dunia. Meskipun tampak besar di mata mereka, tidak akan mendapatkan bagian apa-apa dari kenikmatan akhirat. Mereka akan ditolak oleh Allah dan tidak akan dilihat dengan kasih di hari kiamat. Dosa mereka tidak akan diampuni, dan mereka memperoleh siksa yang memilukan dan abadi selamanya. Sesungguhnya di antara mereka, Bani Israel, ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya ketika membaca Alkitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari Alkitab. Padahal itu bukan dari Alkitab. Mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui. Ayat ini bahkan secara khusus menerangkan perilaku buruk kaum Yahudi, terutama tokoh-tokohnya. Sungguh, di antara mereka ada segolongan. Di antaranya ada tokoh-tokoh agama yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab Taurat, yakni dengan cara menyembunyikan informasi yang benar, mengubah maksud yang sebenarnya, atau menggantinya dengan redaksi lain. Lalu membacanya, layaknya mereka membaca Taurat, agar kalian menyangka yang mereka baca itu benar-benar sebagian dari kitab Taurat. Padahal itu bukan dari Taurat, tetapi rekayasa semata. Dan untuk menguatkan kebohongannya, mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka benar-benar tidak punya rasa malu, bahkan berani mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Padahal mereka mengetahui secara pasti kalau hal itu dusta. Ayat ini juga menjadi bukti adanya tahrif atau perubahan dalam kitab Taurat. Di antara mereka, sungguh ada sekelompok yang menyelewengkan perkataannya. Mereka berkata sesuatu yang bukan dari kitab, tetapi berusaha menyerupakannya dengan redaksi kitab, agar dikira oleh orang yang mendengarnya sebagai perkataan yang berasal dari kitab. Padahal perkataan itu sama sekali bukan dari kitab. Mereka mengklaim ucapan itu sebagai wahyu dari Allah, padahal sama sekali bukan wahyu. Dengan begitu, mereka berarti mendustakan Allah, dan mereka sendiri sebenarnya mengetahui bahwa mereka berbuat dusta.